الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah. Menarik apa yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil birr wa ana as'aluhu 'anal ismi makhafata an aqafi. Sayyidina Hanzalah menyatakan, para sahabat baginda Nabi bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Apakah amal yang paling baik? Apakah amal yang paling afdal? Apakah kriteria muslim yang terbaik? Akan tetapi aku bertanya kepada beliau tentang dosa. Aku bertanya kepada beliau tentang maksiat karena khawatir aku terjerumus ke dalamnya. Ini pernyataan seorang sahabat Nabi SAW untuk bagaimana beliau punya pandangan tersendiri tentang berislam. Berislam itu tidak semata melakukan kebaikan demi kebaikan, tapi berislam juga memastikan untuk tidak melakukan kejahatan, apalagi yang berhubungan dengan kejahatan kepada sesama manusia. Baginda Nabi SAW ketika mendefinisikan siapakah itu muslim dan siapakah itu mukmin, Nabi SAW tidak mendeskripsikan muslim dan mukmin itu dengan ibadah mahdhahnya, bukan dengan salat, puasa dan zakatnya, apatah lagi dengan hajinya, tapi sejauh mana ia mampu untuk menghindari dirinya dari menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Al-mu'min man aminan nasu bawa'iqahu. Sedangkan orang yang beriman itu yang adalah manusia lain aman dari kejahatannya. Semakin naik level dan kedudukannya di sisi Allah, maka semakin luas cakupan kemanfaatannya untuk orang yang ada di sekitarnya. Jika Nabi SAW menyatakan muslim yang adalah muslim lain aman dari kejahatan lisan dan tangannya, sedangkan orang yang beriman yang adalah manusia lain aman dari kejahatannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat misalkan baginda Nabi SAW pernah diadukan, pernah disampaikan kepada beliau tentang sosok seorang wanita yang para sahabat dan tetangganya tidak mampu untuk menyaingi ibadah-ibadah sunnahnya, baik puasa sunnahnya maupun sholat sunnahnya. Hanya satu yang mengganjal di hati para sahabat, hanya satu yang menurut mereka perlu dipertanyakan oleh para tetangga, bahwa sosok wanita ini kerap mengganggu tetangganya. Ya Rasulullah, inna fulanah tudhkar min salatiha wa siyamiha illa annaha tu'zi jiranha. Wahai Tuhan Rasul, kami memiliki tetangga yang tidak tersaingi ibadah-ibadah sunnahnya, baik puasanya maupun salatnya, hanya saja ia kerap menyakiti tetangganya. Rasulullah SAW langsung menyatakan, hiya finnar, ia ada di dalam neraka, walhiyazubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ulama mendefinisikan takwa, mereka bukan saja menyoroti sisi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, tapi juga sejauh mana ia mampu menahan diri untuk tidak menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Di antara yang didefinisikan oleh ulama tentang definisi takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mampu untuk melaksanakan segala perintah, tapi di waktu yang sama juga berupaya keras untuk menjauhi larangan. Dan larangan yang ada pada level yang tertinggi adalah larangan untuk menyakiti. Bahkan Nabi mengindikasikan inilah sebab utama kebangkrutan seseorang nanti di sisi Allah. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Mereka mengatakan, al-muflisu fina man la dinar wa la dirham. Kalau bagi kami ya Rasulullah, saat di dunia ini orang yang bangkrut itu yang enggak punya uang. Rasul mengatakan, al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bisiyamihi wa salatihi wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha fa ukhidat min hasanati fa in faniyat turihat min sayyi'atihim. Kata baginda Nabi, orang yang bangkrut adalah yang datang di hari kiamat membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala haji,
tapi pernah menyakiti yang ini, pernah mengambil hak yang ini, pernah memukul yang ini, kemudian diambillah semua pahala kebaikannya itu kepada orang yang pernah dizaliminya. Ketika masih ada yang menuntut sedangkan pahala kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa mereka yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Akhirnya ia harus menanggung dosa orang yang pernah ia zalimi, dan kebaikannya diambil juga oleh orang-orang yang pernah dia zalimi. Nabi SAW kriteriakan mereka ini sebagai orang yang bangkrut di hari kiamat. Kalau bangkrut di dunia bisa bangkit kembali, bahkan terkadang bangkrut di dunia itu menjadi batu loncatan untuk kesuksesan. Tapi bangkrut di akhirat, kemanakah orang akan mengumpulkan modalnya? Karena modal yang Allah sudah berikan saat hidup di dunia sudah ia sia-siakan. Saat kebangkrutan di akhirat tiba, saat itulah hakikat kebinasaannya, waliyazubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dengan kandungan yang ada di badannya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni, wahai Tuhan Rasul, tolong sucikan aku, tolong bersihkan aku." Nah, kemudian Rasul bertanya, "Apa gerangan yang telah engkau lakukan?" "Ya Rasulullah, saya telah berzina, dan kandungan ini adalah hasil perzinahan. Saya ingin kau tegakkan hukuman ke atasku." Kita sama tahu hukumannya adalah hukum rajam sampai mati. Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau dihukum, maka bayi yang akan dikandungmu akan terkena dampaknya. Maka silahkan kau kembali ke rumahmu hingga kemudian kau melahirkan. Wanita ini pulang sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, bayi yang baru lahir itu dibawa menghadap Rasulullah untuk membuktikan bahwa bayinya sudah lahir. Rasul kemudian mengatakan, kalau engkau dihukum, siapakah gerangan yang akan menyusui bayi ini? Rasul kembali mengatakan, pulanglah, engkau susui dulu bayimu sampai ia bisa mengkonsumsi selain air susu ibu. Kemudian setelah sekian bulan lamanya, wanita ini kembali datang membawa anak yang di tangannya ada sekerat roti untuk juga membuktikan kepada Rasul bahwa anak ini sudah bisa mengkonsumsi selain air susu ibunya. Baru Rasul menyerahkan anak bayi itu kepada keluarga si wanita untuk kemudian menegakkan hukum rajam kepada sang wanita tadi. Karena wanita ini tahu betul pensucian dirinya di dunia dengan hukuman yang ditegakkan ke atasnya menjadi tebusan atas hukuman akhirat. Hukuman dunia yang sudah diterapkan, yang sudah diberlakukan, itu akan menjadi tebusan bagi hukumannya di akhirat, walaupun berdampak kepada kematiannya. Rasulullah SAW sampai mengomentari kematian wanita yang karena taubatnya ini dia harus meregang nyawa. Rasul mengatakan, "La wuzi'at taubatu hadza 'ala 70 min ahli al-Madinati la wasi'athum." Kalau seandainya taubat wanita ini dibagikan kepada 70 orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, niscaya itu sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebesar itukah nilai taubatnya?" Rasul kemudian menjelaskan, kaifa waqad jadat bi nafsiha, bagaimana tidak ia bertobat dengan mengorbankan jiwanya. Ada orang yang tobat modalnya istighfar, ada orang yang tobat modalnya sedekah untuk menggugurkan dosanya, ada yang tobat modalnya salat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini justru bertobat dengan mengorbankan jiwanya. Rasulullah SAW memastikan tobat yang demikian bukan saja nilainya mampu untuk menggugurkan dosa-dosanya, bahkan seandainya pun dibagikan kepada 70 orang munafik yang ada di kota Madinah, niscaya itu sudah cukup untuk mengampuni dosa mereka. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, inilah persepsi generasi salaf tentang apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Seseorang yang melakukan kebaikan, dia berharap betul kebaikan itu akan diganjar pahala di sisi Allah. Tapi ketika ia kemudian terjerumus dan tergelincir dalam kejahatan, ia bercepat-cepat taubat kepada Allah dan berharap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, dia mengkhawatirkan dia mengkhawatirkan dosa itu bukan saja berdampak nanti di akhirat, tapi juga Allah segerakan sebahagian hukumannya di dunia. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu tahu betul bagaimana pengorbanan para sahabat. Ada sahabat Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu yang setelah Rasul hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau termasuk orang Ansar yang terlambat masuk Islam. Sampai kemudian beliau masuk Islam di tangan seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair, yang setelah Islamnya hal pertama
yang ia sampaikan kepada Rasul keinginannya untuk berjihad di jalan Allah. Padahal secara fisik beliau ini cacat, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mentolerir orang yang cacat untuk tidak ikut perang. Tapi kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya cacatku ini mencegahku untuk masuk ke dalam surga, ini bukanlah cacat biasa. Ini adalah musibah. Tapi seandainya dengan cacatku ini justru aku bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anugerah, ini adalah nikmat. Maka Rasul pun akhirnya dengan berat hati mengizinkan beliau untuk ikut di medan perang. Dalam perang Uhud kemudian beliau meninggal dunia. Yang saat dikafankan ternyata kainnya tidak mencukupi untuk menutupi sekujur tubuhnya. Idza ghutiya ra'su badat rijlah. Kata ulama sejarah, seandainya kepalanya ditutup, bahagian kakinya terlihat. Kalau kakinya yang ditutup, kepalanya yang terlihat. Akhirnya kepalanya ditutup, kemudian kakinya ditutup oleh dedaunan. Rasulullah SAW menyatakan, aku melihat Amr bin Jamuh sedang berada di taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah mungkin spirit, ya, yang ditularkan dan disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita umatnya. Betapa usia dunia, usia yang sangat pendek, ya. Akan tetapi usia akhirat adalah usia yang sangat panjang. Maka usia yang panjang itu perlu bekal. Sedikit apapun bekal kebaikan yang kita persiapkan di dunia, itu sangat bermanfaat untuk perjalanan akhirat yang sangat panjang. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, apakah itu ibadah murni, ibadah mahdoh, atau bahkan amalan-amalan duniawi, kalau kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa menjadi bekal akhirat kita sehingga kita berjumpa dengan Allah dengan sebanyak-banyak bekal takwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekedar ini yang baca Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.